Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini, TLKM, saham sultan, dividen atau calon tertinggal. Banyak orang beli saham cuma karena ini BUMN besar, pasti aman. Dan salah satu saham yang paling sering dianggap aman di Indonesia adalah TLKM. Karena hampir semua orang Indonesia pernah pakai Telkomsel, IndiHome, Wi-Fi.id, atau layanan internet Telkom lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah TLKM benar-benar masih menarik untuk jangka panjang? Atau sebenarnya, bisnis telekomunikasi mulai melambat dan kalah menarik dibanding sektor lain seperti bank? Hari ini kita bahas semuanya secara detail. Bisnis TLKM, sumber cuan perusahaan, kelebihan, kelemahan, ancaman masa depan, sampai apakah TLKM cocok buat DCA jangka panjang? Apa itu TLKM? PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Ini bukan cuma perusahaan kartu SIM. TLKM punya jaringan internet, fiber optik, data center, layanan enterprise, menara, cloud, sampai infrastruktur digital. Dan anak usaha terbesarnya adalah Telkomsel. Nah, Telkomsel ini mesin uang utama TLKM. Bahkan sebagian besar pendapatan TLKM datang dari bisnis seluler dan data internet. Kenapa dulu TLKM sangat kuat? Dulu, internet Indonesia belum seperti sekarang. Belum banyak pesaing. Belum perang harga brutal. Dan Telkom punya jaringan terbesar, pelanggan terbanyak, kekuatan BUMN, serta infrastruktur nasional. Jadi, TLKM dulu seperti penguasa jalan tol digital Indonesia. Mau internet? Lewat mereka. Mau sinyal? Lewat mereka. Makanya dulu, TLKM dianggap saham aman, defensif, rajin dividen, cocok untuk investor jangka panjang. Sumber pendapatan, TLKM 1. Telkomsel, mesin uang utama. Ini sumber uang terbesar. Orang Indonesia tiap hari beli. Kuota, paket internet, pulsa, roaming, dan lain-lain. Dan sekarang, konsumsi data terus naik karena TikTok, YouTube, streaming, game online, AI, cloud. Trafik data Telkomsel bahkan masih tumbuh sekitar 15% YoY. Artinya, masyarakat makin bergantung pada internet. Dan selama manusia masih scroll TikTok sampai subuh, TLKM masih punya pasar besar WK. 2. IndiHome ini bisnis Wi-Fi rumah. Semakin banyak orang work from home, streaming, belajar online, gaming, jualan online. Semua butuh internet rumah stabil. IndiHome jadi salah satu tulang punggung bisnis fixed broadband TLKM. 3. Data center dan infrastruktur digital. Nah, ini yang mulai menarik. TLKM sekarang mulai transformasi. Bukan cuma perusahaan kartu internet, tapi perusahaan infrastruktur digital. Mereka mulai masuk cloud, AI infrastructure, data center, enterprise digital. Dan ini penting banget, karena masa depan dunia digital butuh tempat menyimpan data. Semakin dunia digital berkembang, semakin besar kebutuhan data center. Kelebihan saham TLKM 1. Dividen besar. Ini alasan banyak. Investor suka TLKM. TLKM terkenal cukup royal bagi dividen. Dividen yield TLKM bahkan sempat sekitar 7% plus. Artinya, kalau punya saham besar, bisa dapat cash flow rutin tiap tahun. Makanya TLKM sering dianggap mesin passive income. 2. Bisnis sulit.
Digantikan internet sekarang sudah seperti listrik. Hampir semua orang butuh. Dan membangun infrastruktur telekomunikasi itu mahal banget. Tidak semua perusahaan mampu bikin tower, fiber optik, jaringan nasional. Jadi, TLKM punya moat yang cukup kuat. 3. BUMN strategis. Karena TLKM perusahaan besar milik negara, biasanya lebih stabil, kecil kemungkinan bangkrut, punya posisi penting dalam ekonomi digital Indonesia. 4. Cocok buat investor defensif. Kalau dibanding saham gorengan, TLKM jauh lebih tenang. Biasanya investor tipe DCA, pensiun, dividen, passive income, lebih nyaman di saham seperti TLKM. Kelemahan TLKM. Nah, sekarang kita masuk bagian yang jarang dibahas orang. Karena saham bagus bukan berarti tanpa masalah. 1. Pertumbuhan tidak sekencang. Dulu masalah utama TLKM, sekarang pasar mulai matang. Hampir semua orang sudah punya internet. Artinya pertumbuhan pelanggan tidak segila dulu. Jadi sekarang TLKM harus cari pertumbuhan baru lewat data center, AI, enterprise digital, cloud. 2. Kompetisi sangat brutal. Industri telekomunikasi itu perang harga. Kadang operator saling banting, paket murah, promo, bonus kuota. Dan ini bisa menekan margin keuntungan. Bahkan di komunitas online juga banyak pengguna mulai mengeluhkan benefit Telkomsel yang dianggap berkurang dibanding dulu. Artinya, persaingan makin ketat. 3. Ancaman teknologi baru. Contohnya, Starlink, satellite internet, teknologi direct to cell. Walaupun belum langsung menghancurkan TLKM, tetap jadi ancaman masa depan. Kalau TLKM gagal beradaptasi, bisa tertinggal. Dan inilah alasan kenapa transformasi digital TLKM sekarang sangat penting. Transformasi TLKM 30. TLKM sekarang sadar, mereka nggak bisa cuma jual kuota selamanya. Makanya mereka mulai fokus transformasi besar bernama TLKM 30. Fokusnya, efisiensi, digital infrastructure, data center, enterprise, AI ecosystem, konvergensi layanan. Dan pasar mulai memperhatikan transformasi ini. Apakah TLKM masih bagus untuk DCA? Kalau untuk investor defensif, pemburu dividen, pencari kestabilan, TLKM masih cukup menarik. Tapi, kalau cari pertumbuhan harga super agresif, TLKM mungkin bukan tipe saham yang to the moon, cepat. TLKM lebih cocok seperti pohon besar. Tumbuhnya lebih lambat, tapi akarnya kuat. Siapa yang cocok? Beli TLKM? TLKM cocok buat investor jangka panjang, pemburu dividen, orang yang suka saham stabil, orang yang ingin cash flow tahunan, DCA rutin. Kurang cocok buat trader cepat kaya, pencari saham multi-bagger ekstrim, penyuka volatilitas tinggi. Untuk penutup video ini, dengarkan baik-baik. TLKM bukan saham sempurna. Tapi sampai hari ini, TLKM masih jadi salah satu fondasi penting ekonomi digital Indonesia. Selama internet masih dipakai, data terus tumbuh, transformasi digital berhasil berjalan, TLKM masih punya peluang bertahan kuat dalam jangka panjang. Tapi ingat, investor cerdas bukan cuma lihat perusahaannya besar, melainkan apakah bisnisnya masih berkembang, apakah mampu beradaptasi, dan apakah masa depannya masih relevan. Karena di dunia investasi, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling mampu beradaptasi.